Sepanjang tahun 2018, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM menyita produk ilegal berupa obat-obatan, obat tradisional, kosmetik, suplemen, dan makanan olahan di sejumlah daerah di Indonesia senilai 600 miliar rupiah. Yang paling banyak dijumpai adalah produk kosmetik ilegal yang mencapai 136 miliar rupiah. Laporan Badan POM tersebut menjadi keprihatinan anggota Komisi 9 DPR RI, komisi yang mengurusi persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan. Komisi yang bermitra dengan Badan POM ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, untuk melihat dari dekat upaya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tiba di Bandara Sultan Mahmud Badruddin II di Kota Palembang, tim Komisi 9 yang dipimpin Irma Suryani disambut oleh Kepala Balai POM Sumatera Selatan, Hurdaningsih, beserta jajarannya. Selanjutnya rombongan bergerak menuju kantor Balai POM Sumatera Selatan yang terletak di kawasan Jakabaring, Palembang. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat kantor Badan POM Sumatera Selatan, Kepala Badan POM Sumatera Selatan Hurdaningsih mengungkapkan sejumlah upaya yang sudah dilakukan Badan POM selama mengawasi peredaran obat-obatan, kosmetika, dan suplemen di wilayah Sumatera Selatan. Hurdaningsih mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya keterbatasan peralatan dan SDM. Untuk itu ia meminta kepada pemerintah melalui Komisi 9 DPR RI untuk menambah mobil laboratorium keliling agar dapat menjangkau hingga ke daerah-daerah terpencil. Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengatakan, Badan POM harus diperkuat kewenangannya sehingga bisa melakukan penindakan terhadap pelaku pembuat dan pengedar makanan, kosmetik, atau obat-obatan yang mengandung bahan terlarang. Dan untuk bisa menjangkau ke daerah-daerah terpencil, dibutuhkan mobil laboratorium keliling. Kami dari Komisi 9 datang ke Balai POM di Sumatera Selatan, salah satunya juga untuk mendapatkan informasi sebesar-besarnya bagaimana fungsi dan tugas BP POM dalam melayani pengawasan obat dan makanan di masyarakat. Saya sebagai salah satu wakil rakyat dari Provinsi Sumatera Selatan melihat bahwa butuh laboratorium keliling di setiap kabupaten kota. Dan untuk itu kami dari Komisi 9 tidak berkeberatan dan bahkan mensupport agar anggaran dari BP POM itu ditambah khusus untuk laboratorium keliling ini. Dan tadi saya juga sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur untuk bisa mensupport juga kalau bisa dianggarkan dari Pemda juga, minta ke pusat juga saya pikir juga tidak ada salahnya. Ya dari dua sisi kita akan lakukan itu. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, karena rancangan undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan belum selesai dibahas DPR bersama pemerintah, maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengeluarkan peraturan gubernur untuk pembentukan tim pengawas obat dan makanan yang terdiri atas Balai POM, Satuan Polisi Pamung Praja, Kepolisian, dan dinas terkait lainnya. Saya punya inisiatif untuk membuat pergub dulu. Jadi pergub ini anggotanya nanti ada tim, anggotanya dari Balai POM, dari Dinas Kesehatan, dari Pol PP, dari Kepolisian akan kita ajak karena undang-undang ini kan nantinya akan yang dirancang ini untuk memberikan kekuatan kepada Badan POM ini bukan hanya sekedar mengawasi tapi bisa menindak. Nah sebelum ini diberikan kewenangan itu karena undang-undang, kita bikin tim nanti ada agar instansi tertentu bisa menindak seperti Pol PP-nya, seperti polisinya. Ini membantu tugas-tugas Badan POM ini bisa berjalan sebelum undang-undang itu lahir. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah mengawasi penjualan kosmetika dan suplemen kesehatan yang dijual secara online. Mengingat produk-produk tersebut banyak diimpor langsung dari luar negeri tanpa melalui pengujian oleh Badan POM. Anggota Komisi 9 DPR RI Amelia Anggraini mengatakan, saat ini Indonesia sudah memasuki era pasar bebas dunia, di mana barang-barang impor dari luar negeri bisa masuk ke pasar dalam negeri dengan mudah. Amelia mendorong Badan POM bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melacak akun-akun media sosial maupun situs-situs internet yang menjual obat-obatan, kosmetika, dan suplemen kesehatan ilegal.
Saat ini kita sudah memasuki free trade market, jadi era pasar bebas yang mana barang-barang impor itu banyak masuk ke Indonesia. Tentunya pengawasannya harus diperketat ya. Kemudian juga dengan era digital, kemudian maraknya perdagangan online, baik makanan, kosmetik dan suplemen juga tentunya perlu pengawasan ketat oleh Badan POM. Tentu saja Badan POM tidak dapat bekerja sendiri, harus ada koordinasi dengan Dinas Kominfo atau Kementerian Kominfo khususnya di Sumatera Selatan untuk memperketat ya. Jadi peredaran kosmetik palsu, suplemen palsu, dan juga makanan-makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Anggota Komisi 9 DPR RI Putisari menambahkan, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang penjualan kosmetika maupun obat-obatan secara online. Untuk itu persoalan terkait penjualan secara online ini akan dimasukkan dalam rancangan undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan yang sedang dibahas DPR. Putisari menegaskan para pelaku penjual dan pengedar obat-obatan dan kosmetika ilegal harus dihukum berat karena sangat merugikan konsumen. Penjualan secara online ini bukan institusi ya, kebanyakan mereka perorangan justru melakukan penjualan secara online ya, memasukkan barang-barang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, ini kita ingin tahu rumusannya tentunya ke depan seperti apa, tentu mungkin akan melibatkan Kominfo untuk bisa menelusuri ya akun-akun ataupun website ya yang menjual produk-produk online dari luar. Komisi 9 DPR RI meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM memberi pelatihan kepada masyarakat untuk bisa melakukan pengujian secara sederhana makanan atau jajanan anak sekolah yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Anggota Komisi 9 DPR RI Handayani mengatakan, Badan POM perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam melakukan pencegahan dan pendeteksian secara sederhana terhadap makanan atau jajanan anak sekolah yang diduga mengandung bahan-bahan berbahaya seperti formalin, borak, dan bahan pewarna tekstil. Handayani menjelaskan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki, Badan POM kesulitan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Untuk itu menurutnya Badan POM perlu menggandeng Dinas Kesehatan dan puskesmas di daerah-daerah yang memberi pelatihan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah, sehingga masyarakat bisa mendeteksi secara mandiri zat-zat terlarang yang ada di dalam jajanan anak sekolah. Jadi kalau adanya koordinasi, mungkin dari Badan POM melakukan pelatihan kepada pegawai kesehatan, nanti pegawai kesehatan itu akan menyebarkan ke puskesmas. Ini bisa dilakukan oleh puskesmas atau dunia kesehatan dengan sistem UKS. Di sekolah kan ada namanya usaha kesehatan sekolah. Nah, mereka ini atau gurunya sekali dikasih alatnya kan murah itu alatnya untuk mereka jajanan itu seperti formalin, zat warna itu kan sudah jelas itu. Kalau zat warna kan terang sekali. Kalau seandainya ada zat warna pakaian itu nampak ini makanannya tidak baik, ini zat warna pakaian. Itu yang perlu jadi pelatihan kepada SDM, kepada sekolah-sekolah ini. Terkait ringannya hukuman bagi para pelaku pembuat dan pengedar makanan, obat-obatan dan kosmetika ilegal, anggota Komisi 9 DPR RI Putisari mengatakan, memang hukuman bagi para pelaku saat ini masih terlalu ringan, bahkan seringkali hanya berupa denda. Untuk itu Putisari menegaskan, dalam rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang sedang dibahas DPR, sanksi hukuman akan diperberat agar memberi efek jera. Perlu hukuman yang berat gitu ya untuk si pelaku, karena selama ini mereka hanya setelah dilakukan penindakan lalu ya tidak ada efek jera gitu ya, tidak ada efek jera, bahkan kebanyakan ya mereka hanya sekedar membayar denda. Setelah itu melanjutkan usahanya kembali dengan hanya ya mengganti covernya saja gitu ya. Nah, ini yang harus tentu menjadi concern bersama untuk bagaimana ke depan kita buat regulasi yang bisa menyebabkan efek jera kepada si pelaku usaha obat ataupun kosmetik ilegal ya. Juga pembinaan ya, artinya setelah dilakukan pemeriksaan kalau memang terbukti industri-industri rumah tangga tersebut menggunakan bahan-bahan yang memang berbahaya, kita maunya dilakukan pembinaan terlebih dahulu ya, baru setelah itu mungkin kan ada penindakan lebih lanjut gitu. Komisi 9 DPR RI sepakat untuk memberikan penguatan kewenangan kepada lembaga, Badan Pengawasan Obat dan Makanan,
dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan yang sedang dibahas DPR RI, sehingga Badan POM bisa memiliki payung hukum dalam melakukan penindakan terhadap para pembuat dan pengedar makanan, obat-obatan, dan kosmetika ilegal. Terkait masih terbatasnya peralatan dan sumber daya manusia yang dimiliki Badan POM, maka Komisi 9 akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran, khususnya untuk pengadaan mobil laboratorium keliling agar dapat menjangkau hingga ke daerah-daerah pelosok.